Selamat datang di sesi 3. Dalam sesi ini, kita akan membahas references dan guards. References adalah cara bagi Anda untuk mengingat kecocokan dalam aturan template Anda. Anda telah mengetahui type references, dan type references memiliki nama yang sama dengan type, dan akan cocok dengan things atau hal-hal dari type itu. Contohnya, kita telah melihat $likes dan $love dari sesi sebelumnya. Dalam contoh ini, $likes cocok dengan type likes. Dan $likes yang digunakan lagi dalam jawaban ini akan mengingat kecocokan itu. Jadi, $like adalah type reference. Ini disebut type reference karena memiliki nama yang sama dengan sebuah type. Ordinary references diawali dengan tanda dolar tapi akan selalu cocok. Jadi dalam contoh ini, like $X akan cocok dengan kata apapun setelah like. Dengan cara yang sama, jika Anda menggunakan $X dalam jawaban Anda, maka itu akan dipanggil kembali. Jadi, $X disebut ordinary references karena tidak ada type yang terkait secara langsung dengannya. Jadi katakanlah kita memiliki queue di mana Anda mencocokkan $X dan Anda hanya memanggilnya kembali. Jika Anda bertanya pada bot, "Do you like oil?" $X akan menjadi oil dan akan mengatakan, "Yes, I like oil." Jika Anda mengatakan, "You like water?" ia akan berkata, "Yes, I like water." Love metal, tentu saja ini tidak akan berhasil karena like dan love tidak cocok. Maka template ini tidak aktif. Jadi ini adalah situasi IDK. Sekarang, Anda dapat memiliki dua jenis references yang berbeda seperti ini. $X dan $Y. Anda dapat menyebutnya apapun yang Anda suka. Jadi do you like oil tidak akan cocok karena Anda harus mencocokkan kedua dari X dan Y. Jika Anda mengatakan you like water and oil, jawabannya adalah love oil and water. Karena kita telah membalik urutannya. Nah, bagaimana dengan like $X dan $Y? Sekarang keduanya adalah references yang sama. Keduanya hanya akan mencocokkan kalimat yang memiliki kata yang sama di kedua tempat tersebut. Jadi jika Anda berkata, "You like water and water," jawabannya adalah like water. Tapi jika Anda berkata, "You like water and oil," karena water dan oil tidak sama, maka ini akan menjadi situasi IDK. Conjunction adalah cara bagi Anda untuk membatasi kecocokan references Anda. Jadi katakanlah kita punya dua type dalam hal ini, animal dan food. Dan Anda bisa lihat di sini, hewan kita punya bird, turkey, pig, and horse sebagai things. Dan untuk like kita punya pretzel, cheese, dan turkey. Nah, bagaimana jika kita ingin membatasi pencocokan referensi sehingga hanya cocok dengan animal? Triknya adalah dengan menggunakan conjunction. Sekarang, jika Anda telah mengikuti video kami, Anda tahu bahwa ini setara dengan $animal yang hanya cocok dengan hewan. Tetapi, cara lain untuk melakukannya dengan ordinary references dan type adalah dengan cara ini, yang menggunakan conjunction. Sekarang perhatikan, daripada menggunakan $animal, Anda dapat menggunakan @animal. Jadi tanda adalah pembatas yang membatasi apa yang dapat dicocokkan oleh $X. Jadi, $X masih menerima dan mencocokkan dengan kata apapun, tapi simbol @animal akan membatasi, sehingga hanya cocok dengan animal. Oke, mari kita praktekkan. Jadi, do you like oil? Itu IDK, karena oil bukan animal ya. You like bird? Yes, I like bird. Ada jawabannya, karena burung termasuk dalam animal. Do you like cheese? Yang merupakan food dan bukan hewan, lagi-lagi IDK. Sekarang, bagaimana jika saya membuat konjungsi lain untuk food? Dalam hal ini, maka ini hanya akan mencocokkan kata-kata yang merupakan animal dan food sekaligus. Dan satu-satunya cocok adalah turkey. Jadi, do you like bird? Jawabannya IDK. You like turkey? Yes, I like turkey. You like cheese? Lagi-lagi IDK. Oke, jadi ingatlah bahwa titik itu adalah conjunction yang berarti semuanya harus cocok. Satu pro tips bagi Anda adalah untuk meletakkan template spesifik di atas template yang lebih umum. Jika tidak, yang umum akan selalu aktif dan mencegah template yang lebih spesifik menjadi aktif. Begini contohnya. Dalam daftar ini, saya memiliki dua template.
Satu lebih spesifik karena hanya akan mencocokkan drinks. Dan yang kedua, menggunakan ordinary references. Dan karena itu akan cocok dengan apapun, bukan hanya drinks. Jadi sekali lagi, template khusus harus di atas template umum. Sekarang, bagaimana jika pengguna Anda menanyakan pertanyaan seperti do you like coffee or water? Bagaimana Anda menanganinya? Pada hal ini, saya telah mengubahnya sehingga Anda ingin memeriksa apakah yang pertama itu adalah drink. Atau mungkin saja drink dikatakan berada di posisi yang kedua. Jadi kami menggunakan tanda dolar dengan garis bawah untuk mengatakan sebuah references yang tidak cocok atau tidak digunakan. Karena jika minuman berada di posisi pertama, coffee or water, maka saya ingin membuang water. Tapi saya tetap ingin mencocokkan water itu sendiri supaya tidak cocok dengan do you like water or. Jawaban kosong. Mari kita melihat pertanyaan do you like coffee or water? Karena coffee adalah drink, maka cocok dengan posisi pertama. Dan tanda dolar garis bawah atau barang yang dibuang akan cocok dengan water. Jadi ini benar dan ini akan mendapat tanggapan I prefer coffee. Sekarang, jika Anda justru bertanya do you like water or coffee, maka barang yang dibuang ada pada posisi pertama dan coffee di posisi kedua. Dan dolar X akan cocok dengan coffee dan sekali lagi tanggapannya adalah I prefer coffee. Bagaimana jika pengguna bertanya do you like coffee or tea? Sekarang dalam hal ini dua-duanya adalah drinks. Jadi apa yang dapat Anda lakukan adalah memasang template baru. Dan template ini sangat spesifik sehingga mengharuskan posisi pertama dan kedua-duanya drinks. Anda harus memastikan bahwa references yang Anda gunakan berbeda. Sekarang, bagaimana jika pertanyaannya adalah menggunakan kata prefer yang artinya lebih suka daripada like yang artinya suka? Cara terbaik adalah membuat type baru yang disebut like. Sehingga kita bisa cocokkan kata-kata seperti like, prefer, love, crazy about, dan sebagainya. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan alternatif. Jadi dalam hal ini Anda melihat or/to, Anda juga melihat ini bekerja di sesi sebelumnya. Tapi ini ditujukan untuk literal or atau literal to. Jangan berlebihan dalam membuat type baru karena mereka membuat mikrotopik Anda berantakan. Gunakan hanya jika diperlukan. Guards adalah cara bagi Anda untuk memilih di antara beberapa jawaban dalam template yang sama. Jika Anda melihat contoh ini, Anda memiliki dua jawaban, bukan hanya satu. Dalam jawaban pertama ada guard, dan guard pada dasarnya adalah pemeriksaan untuk melihat apakah jawaban itu harus digunakan atau tidak. Dalam hal ini, referensinya harus sama dengan bubble tea. Dan tanggapannya adalah I love bubble tea. Jika tidak, akan timbul tanggapan yang lebih umum. Yes, I like coffee atau yes, I like chocolate. Di mana X selalu merupakan drink karena sudah cocok dengan aturan. Oke, mari kita bahas beberapa contoh. Do you like oil? Oil bukan drink, maka ini IDK ya. Do you like coffee? Coffee adalah minuman, maka akan cocok dengan aturan yang mana untuk memilih jawaban pertama atau yang kedua. Sudah jelas bahwa coffee tidak sama dengan bubble tea, jadi jawaban kedua yang dipilih. Sekarang, jika Anda mengatakan do you like bubble tea, itu akan mengaktifkan jawaban pertama dan responnya adalah I love bubble tea. Bagaimana jika pertanyaannya salah eja? Katakanlah bubble tea salah eja. Bagaimana hal ini akan berjalan? Satu hal yang dapat Anda lakukan adalah menempatkan alternatif ke dalam type itu sendiri. Jadi ini disebut sinonim dan Anda dapat melampirkan sebanyak mungkin sinonim yang Anda inginkan untuk apapun. Nama thing itu sendiri akan menjadi sinonim pertama yang didefinisikan. Jadi dalam hal ini, yang pertama adalah ejaan yang benar untuk bubble tea dan itu digunakan dalam aturan Anda. Maka dalam sinonim, bubble tea dan versi yang salah, keduanya dipetakan dalam bubble underscore tea yang dapat Anda gunakan dalam aturan pencocokan di guards. Baik, oleh karena itu, Anda sebaiknya menggunakan sinonim untuk kata-kata alternatif untuk hal yang sama.
Tetapi, jika Anda memiliki kata yang berbeda atau frasa yang berbeda yang memiliki arti yang sama persis seperti LQY dan Lee Kuan Yew yang merujuk ke orang yang sama, disitulah Anda menggunakan sinonim. Hindari menggunakan sinonim untuk kesalahan eja seperti yang saya miliki dalam bubble tea contohnya, kecuali jika itu benar-benar kata yang umum. Dan Anda dapat mengetahui bahwa itu umum atau tidak dengan mencatat respons dari pengguna Anda dan menganalisis catatan tersebut. Di semua kasus lain dalam kesalahan eja, Anda sebaiknya membiarkan bot gagal dengan kondisi IDK. Saya sarankan Anda menonton video ini setidaknya sekali lagi karena saya telah membahas cukup banyak hal ya. Dan setelah Anda selesai, masuk ke instruksi lab dan kerjakan sesi 3 dan selesaikan latihannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya di grup forum ya. Good luck!